Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu siang 18 Februari 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Hakim Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai memvonis 3 orang sindikat narkotika internasional Indonesia-Malaysia dengan hukuman mati dan 2 lainnya dengan hukuman seumur hidup. Terdakwa ini terbukti bersalah karena menyeludupkan 40 kg sabu untuk diedarkan di Indonesia. Inilah detik-detik saat Hakim Ketua Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai Yanti Suryani membacakan amar putusan terhadap 3 terdakwa yakni Habibul Hadad, Ahmad Syukron, dan Amri di Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai. Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Habibul Hadad dan 2 lainnya divonis seumur hidup. Di mana sebelumnya 3 terdakwa ditangkap Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumut dan Bea Cukai Teluk Nibung. Ketiganya menyeludupkan narkoba jenis sabu seberat 40 kg yang ditemukan di tempat terpisah pada Juli 2022 lalu di Kabupaten Asahan. Jubir Pengadilan Negeri Tanjung Balai Joshua Sumanti mengatakan bahwa vonis mati dijatuhkan kepada para terdakwa Habibul Hadad karena ia merupakan otak pelaku penyeludupan sabu, sedangkan 2 lainnya merupakan orang suruhan yang mengedarkan sabu tersebut. Selain itu, dari fakta di persidangan, terdakwa merupakan jaringan sabu internasional. Kami, Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sudah menjatuhkan putusan terhadap 3 terdakwa, masing-masing atas nama Habibul Hadad, yang kedua atas nama Amri, dan yang ketiga atas nama Ahmad Syukron alias Syukron. Adapun penjatuhan pidana yang kami jatuhkan ini tidak semua sama hukumannya. Untuk terdakwa Amri dan terdakwa Ahmad Syukron menjatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Sementara terdakwa atas nama Habibul Hadad dijatuhkan pidana mati. Adapun pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ini terdakwa Habibul Hadad hukumannya lebih berat karena merupakan otak pelaku. Kami ajak Anda ke informasi lainnya pemirsa. Untuk menurunkan angka prevalensi kasus narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara lakukan Training of Trainer P4GN kepada generasi bangsa yang terdidik. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara genjot angka penurunan prevalensi kasus narkoba di Medan, Sumatera Utara kemarin. Hal itu berlangsung pada program Training of Trainer, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Badan Narkotika Nasional mencatat lebih kurang ada sebanyak 12.000 kasus narkoba pada triwulan 1 2021. 2.000 kasus membuat Sumatera Utara menjadi provinsi dengan kasus narkoba terbanyak. Melihat grafik tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara haruslah bekerja keras dengan berbagai organisasi yang terdidik untuk merangkul generasi muda Indonesia dalam menggenjot prevalensi kasus narkoba di Sumut. Program Training of Trainer P4GN tersebut untuk meningkatkan pengembangan sebuah organisasi menjadi perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional untuk menjadi fasilitator dalam memberikan edukasi ataupun informasi bahayanya narkoba di lingkungan masyarakat. Penyuluh narkoba ahli media BNNP Sumut, Sori Tuasihombing, menuturkan sangat membuka peluang kepada setiap organisasi yang peduli P4PGN. Untuk TOT P4GN, kita berharap para pengacara, advokat, dan semua jajaran bisa mendukung untuk menjadikan dan menurunkan prevalensi di Sumatera Utara yang kita tahu bersama-sama Sumatera Utara adalah peringkat 1 secara nasional jumlah prevalensi penyalahgunaan narkoba. Semoga dengan kegiatan ini bisa membantu pemerintah untuk menurunkan prevalensi di Sumatera Utara.
Sementara itu diharapkan kepada masyarakat dan organisasi yang ada di Sumatera Utara dapat bekerja sama dalam menurunkan angka prevalensi atas kasus narkoba. Ya, pemirsa, di informasi lainnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 1 Medan telusuri permasalahan administrasi terkait distributor minyak goreng subsidi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 1 Medan surati perusahaan distributor minyak goreng subsidi di Medan, Sumatera Utara kemarin. Hal ini dilakukan untuk meluruskan dugaan penimbunan minyak goreng subsidi. Dalam surat yang dilayangkan kepada perusahaan distributor minyak goreng subsidi tersebut, pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Wilayah 1 Medan akan memintai keterangan buntut dari dugaan penimbunan minyak goreng tersebut. Pada panggilan pertama tersebut, pihak perusahaan menyatakan tidak dapat hadir dan memenuhi panggilan pertama. Hingga saat ini, pasca dilakukan sidak oleh Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara, perusahaan distributor minyak goreng tersebut belum ada ditetapkan sebagai pelanggaran. Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 1 Medan mengatakan akan terus menelusuri administrasi distributor minyak goreng bersubsidi. Terkait informasi itu masih akan kita perdalam. Yang pertama, kita mau cek betul nggak memang ini persoalannya hanya persoalan teknis administrasi. Karena kalau teknis administrasi artinya antara tanggal 1 Januari sampai 13 Februari tidak ada peredaran produksi untuk minyak goreng karena belum ada keluar izin edarnya. Gitu. Kita pastikan nanti di produsen yang lain selain PT Yodo apakah mereka juga mengalami kendala yang sama. Yang kedua, kita juga akan melakukan koordinasi juga dengan BPOM dan POM untuk memastikan masalah koordinasi teknis ini terkait dengan izin edar. Ya, kita ini ada kasusnya. Terkait dugaan penimbunan minyak goreng bersubsidi oleh perusahaan distributor, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 1 Medan akan bekerja sama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Sementara itu, pemirsa, produsen minyak goreng PT Yorgo Anugrah Nusantara angkat bicara terkait sidak yang dilakukan oleh tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara yang telah menemukan 75 ton minyak kita di gudang. Perusahaan membantah bahwa pihaknya melakukan penimbunan dan mengaku sudah mendistribusikan minyak kita yang sebelumnya terhalang masa relaksasi terkait SNI dan juga logo halal. Melalui kuasa hukumnya, PT Yorgo Anugrah Nusantara membantah soal adanya tudingan perusahaan tidak pernah melakukan produksi kemasan minyak kita. Menurutnya ada kesalahpahaman penafsiran karena perusahaan mengartikan tidak produksi di Januari 2023. Karena di program sinilah pemerintah jelas terlihat perincian pendistribusian kemasan minyak kita. Pihak perusahaan juga tidak pernah melakukan penjualan minyak kita dengan sistem bundling program margarin. Perusahaan fokus pada distribusi minyak goreng curah rakyat saja. Terkait dengan tidak mengedarkan minyak pada Januari 2023, sebelumnya BPOM mengeluarkan SK relaksasi nomor 94 tahun 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 terkait boleh mengedarkan minyak kita tanpa SNI dan logo halal. Kuasa hukum perusahaan Refman Basri mengatakan dikarenakan hal ini, sisa stok minyak kita 7.000 kotak tidak bisa didistribusikan karena masa relaksasi sudah berakhir dan revisi desain kemasan dengan logo halal dan SNI belum disetujui pengajuan oleh BPOM. Program relaksasi izin edar tanpa logo SNI dan halal tahap 2 baru diterbitkan oleh BPOM dan surat edaran diterima perusahaan pada tanggal 13 Februari. Dan kemudian sisa stok minyak kita langsung didistribusikan perusahaan pada tanggal 19 Februari kemarin. Ya karena ada aturan tadi itu, sebelumnya kan nggak ada aturan nih, dibolehkan gini-gini katanya kan, karena ada aturan sebelumnya itu, ya aturan yang dari POM Pengawasan Obat dan Makanan. Ini baru kita terima 14 Februari, Semirah nih, boleh dilakukan tanpa itu. 13 Februari 2023. Sudah berapa Pak yang didistribusikan Pak? Secara persisnya tapi udah kita distribusikan karena kita dengan adanya keluar aturan ini boleh tanpa melalui syarat ini kita 13 Februari 2003 jam 4 sore ini juga problem nanti kalau kita nggak lakukan ini, nah, itu jelas pasti ini kita dituduh penimbunan. Ini baru kita
Pihak perusahaan mengaku hingga saat ini belum ada pemeriksaan maupun penyegelan di lokasi gudang minyak kita tersebut. Sebelumnya, tim Satgas Pangan Provinsi Sumut dan KPPU Wilayah 1 Sumatera Utara melakukan sidak di gudang PT Yan dan menemukan 7.000 kotak minyak kita yang belum didistribusikan. Di Kabupaten Asahan, pemirsa, 3 hari pencarian jasad Khairil Akbar, remaja 17 tahun, akhirnya ditemukan. Tim SAR sejauh 3 km dari tempat korban hanyut di Beting Mutiara Sungai Silau, Kabupaten Asahan. Korban hanyut saat mandi di sungai bersama rekannya. Ayah dan ibu dari Khairil Akbar, remaja 17 tahun ini histeris, bahkan jatuh pingsan saat melihat anaknya sudah terbujur kaku meninggal dunia. Korban ditemukan tim SAR gabungan dari Basarnas dan BPBD Asahan. Setelah 3 hari pencarian dengan menyusuri Sungai Silau Mutiara, kisaran Kabupaten Asahan. Korban ditemukan sejauh 3 km dari titik lokasi korban tenggelam. Korban dinyatakan hilang saat mandi di sungai bersama rekannya. Teman korban sempat berupaya menolong, namun korban tak terselamatkan dan hilang diseret arus. Ditemukan oleh tim SAR gabungan pagi dengan jarak kurang lebih 3 kilo dari titik lokasi korban jatuh. Korban kita temukan dulu dalam keadaan meninggal dengan posisi mengambang di air. Ini pencarian di hari keberapa, Bang? Pencarian di hari ketiga. Selanjutnya, jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga dan dibawa ke rumah duka untuk segera dikebumikan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang driver ojek online ditabrak sepeda motor saat menyeberang jalan untuk mengambil orderan. Inilah rekaman CCTV atau kamera pengawas seorang driver ojek online yang tertabrak pengendara sepeda motor saat menyeberang jalan untuk mengambil orderan di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun pada Kamis sore. Korban yang saat itu hendak mengambil orderan di salah satu resto tiba-tiba ditabrak oleh pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Seketika korban langsung terpental dan tidak sadarkan diri. Sementara untuk pengemudi kendaraan mengalami luka-luka. Korban kira-kira pukul jam 5:30 sore kami duduk di sini, ya kan. Jadi saya pun lagi main HP. Padahal saya tegur dia sebelah. Lagi main HP. Ya jangan sibuk kali, saya bilang gitu kan. Nyebranglah dia. Nyebrang, saya nggak tahu dia nyebrang itu. Saya lagi main handphone juga. Tiba-tiba saya dengar suara. Duduk Pak. Nyebrang langsung, saya tinggalkan kereta, saya tinggal kunci kereta aja, tinggal di kereta saya nggak tahu saya. Atau kabur. Dia sempat jatuh juga? Sempat jatuh, jauh pun dari kereta dia. Jauh dari kereta, kereta agak ke pinggir, dia agak ke trotoar tengah. Salah seorang saksi mata di lokasi, Junaidi, mengatakan awalnya dirinya bersama korban sedang menunggu orderan. Lalu ketika asik bermain handphone, korban pergi diduga untuk mengambil orderan. Saat menyeberang jalan, secara tiba-tiba korban langsung ditabrak oleh pengendara motor. Seketika korban tidak sadarkan diri dan langsung dievakuasi menggunakan ambulan ke rumah sakit terdekat. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Korban juga sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kasus laka lantas ini kini ditangani oleh unit Lantas Polsek Medan Kota. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Akibat mengalami remblong, sebuah truk tronton menghantam 2 lapak pedagang dan 2 mobil barang serta 5 sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Simpang 3 Pekan Aik Nabara, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu kemarin.
Peristiwa kecelakaan berawal saat supir truk tronton mengangkut muatan biji cangkang buah kelapa sawit hendak menyalip sebuah kendaraan yang berada tepat di depannya. Namun secara tiba-tiba truk tersebut mengalami remblong saat di posisi jalan menurun di Jalan Lintas Sumatera, Simpang 3 Pekan Aik Nabara, Kecamatan Bila Hulu, Labuhan Batu mengalami kecelakaan akibat remblong tersebut. Sementara supir berupaya mengendalikan kendaraannya, seketika kaget melihat banyaknya masyarakat sedang melakukan aktivitas di pasar. Akhirnya banting setir dan tabrakan pun tak terelakkan hingga menghantam dua mobil barang tepat berada di depannya. Dan 5 sepeda motor yang lagi parkir beserta 2 lapak pedagang seketika hancur berantakan akibat hantaman truk tronton mengalami remblong. Ya, kita dari atas sudah oper 3, Pak. Tahu-tahu ada kodisel membelok kanan. Belum di atas tadi belum blong. Begitu udah dekat sama kodisel berhenti, langsung blong. Dan inti, Pak. Ya. Dari mana mau kemana, Bang? Dari Duri ke Medan. Sementara itu beruntunglah dalam peristiwa kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, namun 1 orang mengalami luka ringan dan peristiwa kecelakaan ini pun telah ditangani unit Satlantas Polres Labuhan Batu. Pemirsa, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon didampingi para pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja dan bersilaturahmi bersama Muspika Kecamatan Medan Labuhan dan ulama dan juga tokoh masyarakat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon meminta kepada Muspika Polsek Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, tokoh agama masyarakat, pemuda saling berkolaborasi memberantas tindak kejahatan yang akhir-akhir ini sangatlah meresahkan masyarakat. Tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat tersebut adalah peredaran narkoba, perjudian, geng motor, hingga prostitusi. Sinergitas yang telah terjalin baik antara pihak kepolisian dan pemerintah daerah akan terus mampu mewujudkan situasi Kaptipmas yang aman dan juga kondusif di wilayah Hamparan Perak dan sekitarnya yang juga merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Hamparan Perak. Bila petugas Polsek, Muspika, tokoh agama, masyarakat, dan pemuda mendapatkan hambatan dari pelaku tindak kejahatan, Polres Pelabuhan Belawan akan mengerahkan personil dari Dalmas, Sabara, dan Brimob. Usai memberi pengarahan, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon didampingi PJU, Kapolsek Hamparan Perak, Kompol Jainal Mukhlisi, dan segenap tokoh agama, masyarakat, pemuda membagikan sembako kepada ratusan anak yatim yang ada di Kecamatan Hamparan Perak. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Baru selesai dikerjakan 2 bulan lalu, perbaikan jalan jembatan Titi Besi penghubung Kabupaten Deli Serdang dengan Serdang Bedagai sudah rusak kembali. Dengan kondisi berlubang dan besi rangka jembatan terlihat menjulur keluar. Jembatan Titi Besi yang menjadi akses penghubung Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai yang berlokasi di Desa Titi Besi, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, kondisinya rusak kembali berlubang dan dalam rangka besi jembatan terlihat keluar. Kondisi jalan seperti ini telah terjadi sejak beberapa minggu yang lalu dan kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati karena bisa mengancam keselamatan jiwa. Salah seorang sopir truk, Arianto, mengatakan perbaikan jembatan Titi Besi ini sudah selesai dikerjakan sekitar 2 bulan lalu, namun sudah rusak kembali. Ia yang setiap hari melintas sangat khawatir karena sewaktu-waktu jembatan bisa mengancam keselamatannya. Ya kadang-kadang takut juga, Pak. Udah jebol lagi, Pak. Sementara baru diperbaiki, Pak. Ya ada berapa bulan, Pak? 2 bulanan, Pak. 2 bulan ya? Iya, Pak. Ya kalau bisa, Pak, ya semoga diperbaiki lagi lah, Pak. Supaya kami pun enak jalannya kan gitu. Sementara itu, warga sekitar Tengku Syarifuddin mengatakan bahwa pelaksanaan pengerjaan terkesan hanyalah memikirkan keuntungan semata. Ia berharap jembatan yang baru diperbaiki ini dapat dikerjakan ulang sebagai bentuk tanggung jawab pelaksana pekerjaan. Ini kondisinya harus sangat memprihatinkan karena sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu
ini sudah diadakan perbaikan dari instansi terkait. Cuma kalau kita lihat sekarang sudah sangat memperhatikan, tidak layak seandainya kalau ini baru 2 bulan dari pengerjaan. Jadi kalau seperti ini ya kurang layak lah. Bagi kami masyarakat sangat memprihatinkan. Sangat membahayakan lah, karena besi-besinya itu kan keluar darinya bisa kena ban, baik sepeda motor, mobil yang melintas di sini sangat membahayakan sekali bagi kami masyarakat. Sementara itu pemirsa, di Tapanuli Utara untuk menertibkan lalu lintas dan pengaturan kendaraan di jalur sekitar sekolah, Dinas Perhubungan dan Unit Lantas Polres Tapanuli Utara mengingatkan para supir angkot dan juga pelajar untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Seperti di SMK Negeri 1 Siatas Barita, Kabupaten Taput pada saat jam pulang sekolah, lokasi ini dipadati angkutan umum sehingga terjadi kemacetan dan juga kecelakaan. Kepala Biro Operasi KBO Lantas Polres Taput Ibtu M. Harapan Sihombing mengatakan bahwa penertiban lalu lintas ini dilakukan unit Lantas Polres Taput dan Dinas Perhubungan pada saat jam pulang sekolah. Hal ini bertujuan menciptakan kelancaran dan keamanan bagi para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Selain itu, banyaknya supir angkot yang tidak memiliki surat izin mengemudi dan sejumlah kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot racing sehingga kerap menimbulkan kebisingan di jalanan. Kami bersama Dinas Perhubungan untuk udah banyak sekolah di sini kami jalani secara langsung pada saat sebagai pembina upacara udah sering kita sampaikan agar anak-anak sekolah termasuk para angkot agar tertib berlalu lintas. Namun kita lihat akhir-akhir ini tak cukup sampai di situ. Kita harus duduk secara perorangan. Kadis Perhubungan Taput Eliston Tobing mengatakan bagi para pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, pihaknya memberikan teguran tertulis dan mengingatkan pengendara agar lebih memperhatikan keselamatan dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Penertiban yang dilakukan hari ini, sejumlah supir angkot mendapatkan teguran lisan dan juga tertulis. Selain itu, 1 unit sepeda motor milik pelajar turut diamankan oleh petugas. Kabak Ops Lantas Polres Tapanuli Utara, Ibtu Harapan Sihombing menghimbau kesadaran para orang tua untuk mengingatkan anaknya yang mengendarai sepeda motor agar tidak menggunakan knalpot racing dan senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan saat mengendarai sepeda motor. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Tapanuli Selatan akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyerahkan tunggul kecamatan terbaik tingkat provinsi kategori kabupaten tahun 2022 di Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penyerahan dilaksanakan pada upacara di lapangan kantor Bupati Tapanuli Selatan yang dihadiri ratusan perangkat pemerintah hingga tingkat desa. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan bahwa kemajuan satu daerah saat ini juga sangat ditentukan oleh kepala desa, lurah, serta camatnya. Karenanya dituntut kegiatan teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga kinerjanya pasti pula. Selain itu, Gubernur juga mengingatkan bahwa masih banyak pejabat setingkat camat, kades, dan lurah berlaku seperti pegawai bank, padahal mereka sejatinya tidak memiliki jam kerja yang pasti serta kantornya bisa di mana saja di wilayah administrasinya. Karena itulah Edi mengingatkan perlu peningkatan kinerja serta kualitas sumber daya manusia agar satu daerah mampu dalam mengelola kekayaan alamnya yang melimpah. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengucapkan terima kasih kepada para penerima tunggul kecamatan terbaik dan berharap penghargaan ini sebagai motivasi. Inflasi, deflasi itu dimulai dari desa. Jadi mau teriak-teriak, presiden teriak-teriak, gubernur teriak-teriak, bupati teriak-teriak, kalau di desa tak bisa mengatur ini, wah,
Untuk itu para bupati seluruhnya cek dan pastikan kepala desa, lurah, camat bekerja dengan sesuai dengan tupoksinya. Sementara itu, para penerima penghargaan Tunggul Kecamatan Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara kategori kabupaten adalah Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai juara 1. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melantik dan mengukuhkan Satuan Pendidikan Aman Bencana tingkat Cabang Dinas Pendidikan Kota Sibolga di lapangan SMA Matauli, Pandan. Di wilayah cabang Dinas Pendidikan Kota Sibolga sendiri terdapat 15 sekolah yang dikukuhkan dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana, terdiri dari sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam amanahnya menyampaikan agar para siswa yang telah dilantik dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana agar benar-benar bekerja dalam mensosialisasikan pencegahan bencana. Karena banyak daerah di Sumatera Utara termasuk rawan bencana. Gubsu juga berpesan agar para siswa yang dilantik sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana agar dapat menjaga kelestarian alam dan tidak melakukan pengerusakan. Yang pertama, pengukuhan ikut serta dalam rangka mengantisipasi bencana alam untuk anak-anak pelajar kita. Yang kedua, saya memberikan arahan selaku Gubernur Sumatera Utara kepada 1.000 guru dan kepala sekolah. Sangat tadi diarahkan agar dapat mendidik, memberikan budi pekerti kepada murid-murid kita, karena murid-murid kita adalah penerus bangsa di kemudian hari. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara menyampaikan dilibatkannya para siswa SMA dan SMK di wilayah cabang Dinas Pendidikan Kota Sibolga ke dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana dikarenakan para siswa kerap terkena dari dampak dari sebuah peristiwa bencana. Penting karena siswa itu objek dan subjek sekaligus. Karena apabila terjadi satu bencana di sekolah, maka langkah pertama adalah siapa yang berada di wilayah kebencanaan itu. Gurunya, penjaga sekolahnya, masyarakatnya yang ada di wilayah sekolah. Oleh karenanya, karena komunitas masyarakat kita ada di sekolah-sekolah, maka itu dulu yang kita lakukan. Di informasi lainnya, pemirsa, Badan Usaha Jalan Tol PT Hutama Karya berencana melakukan fungsional 4 seksi jalan tol di Sumatera Utara yang ditargetkan bisa dilalui kendaraan bermotor pada arus mudik Lebaran tahun 2023. Rencana fungsional 4 seksi jalan tol tersebut saat arus mudik Lebaran 2023 yakni seksi 1 tebing tinggi Indrapura 20,4 km, seksi 2 Indrapura Kuala Tanjung 18,05 km, seksi 3 tebing tinggi Serbelawan 30 km dan seksi Serbelawan Pematang Siantar yakni 28 km. Demikian dipaparkan pimpinan proyek PT Hutama Marga Waskita Eka Haitami kepada wartawan di Medan. Realisasi konstruksi dilakukan Hutama Karya terhadap 4 seksi tersebut per 31 Januari 2023. Seksi 1 tebing tinggi Indrapura pengerjaan sudah mencapai 97,77%. Seksi 2 Indrapura Kuala Tanjung yakni 79,77%. Seksi 3 tebing tinggi Serbelawan 74,69% dan seksi Serbelawan Pematang Siantar yakni 65,20%. Sementara progres terkait pembangunan junction tebing tinggi sepanjang 7 km lebih sudah terrealisasi 69,82%. Eka mengungkapkan untuk jalur Sinaksak Raya sepanjang 8 km mengalami kendala pembebasan lahan. Meski begitu, pembebasan lahan ditargetkan selesai Maret 2023. Sementara itu, Project Director Jalan Tol untuk Binjai Pangkalan Berandan PT Hutama Karya Hestu Budi Husodo menjelaskan bahwa pihaknya juga akan
akan menyelesaikan ruas tol Binjai Langsa, seksi Binjai Pangkalan Berandan sepanjang 58 km. Saat ini ruas Binjai Stabat sepanjang 12 km sudah beroperasi, sementara kini yang sedang dikerjakan ruas Stabat Pangkalan Berandan ditargetkan selesai Agustus mendatang. Budi mengungkapkan tahun 2023 ini ada 5 ruas jalan tol ditargetkan akan rampung di tahun 2023. Yang kendalanya itu ternyata kondisi lapisan tanah itu lebih jelek dari yang sudah diperkirakan, sehingga harus ada penanganan teknis untuk mengatasi itu. Jadi itu memerlukan waktu yang kos tentu juga sama waktu yang agak kami agak kesulitan justru di waktu, karena kondisi tanah itu kalau harus diselesaikan harus padat betul agar tidak seperti tadi tidak bergelombang dan lain-lain. Sementara itu, seluruh ruas jalan tol tersebut ditargetkan harus rampung pada akhir 2023 sehingga pada 2024 selain ditugaskan membangun Hutama Karya sebagai badan usaha jalan tol akan mengelola operasional jalan tol tersebut. Beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam menyambut pemilihan umum 2024 mendatang, Polres Asahan, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Asahan menggelar lomba melukis mural di dinding. Karya-karya mural ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pemilu damai pada Februari tahun mendatang. Sebanyak 10 pelukis mural mengikuti lomba mural yang digelar Polres Asahan, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Asahan. Polres Asahan menggandeng pelukis mural yang ada di Kabupaten Asahan bertujuan agar mengawal pelaksanaan pemilu tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar. Seniman mural diberikan tema pemilu damai pada tahun 2024 mendatang sekaligus bentuk himbauan kepada masyarakat untuk tolak golongan putih atau golput, tolak politik uang, tolak politisasi sara, ujaran kebencian, dan berita bohong. Pelukis mural mengaku senang dengan dilibatkan sebagai pengawas pemilu. Pasalnya karya mural masih dipandang vandalisme. Untuk mengajak masyarakat budaya Melayu sih, dari budaya Melayu secara garis besar kan untuk pemilu 2024 ini sangat luar biasa dan semua kategori apa namanya syarat kita sampaikanlah. Berapa lama mempersiapkan ini? Pertama tentang pemilu yang insya Allah kita laksanakan 14 Februari 2024. Melalui karya mural tersebut diharapkan dapat meminimalisir terkait pelanggaran dan konflik pemilu pada Februari tahun 2024 mendatang. Ini adalah kegiatan lomba mural dalam rangka menyukseskan pemilu damai di tahun 2024 mendatang. Dengan kegiatan lomba mural ini sekaligus memberikan sosialisasi, himbauan, edukasi, maupun pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu ke depannya, dan sekaligus mengglorifikasi kepada masyarakat bahwa mulai hari ini itu sudah memasuki tahapan-tahapan pemilu yang tentunya hal ini harus diketahui masyarakat. Nah, pemirsa, berikut kita simak informasi terkait perakiraan cuaca oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 1 Medan untuk Minggu 19 Februari 2023. Halo Sobat BMKG, saya Nora Sinaga, perakirawan BBMKG wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Sabtu 18 Februari 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara secara umum diperkirakan berawan.
Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Ya, mohon maaf pemirsa, kami mengalami kendala teknis dan kita beralih ke informasi lainnya. Berolahraga selain bertujuan dapat menjaga kesehatan tubuh Anda, juga dapat menguatkan sistem imunitas tubuh, serta mampu menghilangkan rasa jenuh setelah bekerja seharian. Seperti yang dilakukan prajurit TNI Auditorat Militer Tinggi, Otmilti Medan dan Otmil 102 Medan. PNS beserta Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI IKKT baru-baru ini melakukan olahraga bersama di halaman Otmil Jalan Diponegoro, Medan. Senam bersama dipandu instruktur senam dengan mengikuti irama musik aerobik menambah semangat dan energik seluruh peserta. Ketua IKKT Otmilti Medan, Nyonya Catur Rahmat, saat melakukan senam bersama mengatakan bahwa olahraga bersama yang dilaksanakan oleh prajurit bertujuan selain untuk pembinaan juga untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kemampuan diri dan aktif dalam bersosialisasi. Selain itu menjalin solidaritas dan kebersamaan di antara sesama istri prajurit. Harapan ke depan baik prajurit TNI, PNS, dan IKKT dapat bersinergi satu sama lain untuk menciptakan kebersamaan, kekompakan, serta rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama anggota sehingga mampu untuk menunjang keberhasilan tugas para suami dan tidak terjadi kesenjangan sosial di lingkungan Otmil ataupun Otmilti. Kami sebisa mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami untuk mendukung kinerja suami dan sekaligus melaksanakan silaturahmi dengan ibu-ibu sekalian, IKKT sendiri agar ke depan lebih solid, lebih semangat, lebih bersinergi antara Otmil-Otmilti yang ada di Medan terutama khususnya agar kinerja bapak-bapak bisa kami dukung dengan maksimal. Sementara itu setelah senam kebersamaan juga terlihat dengan melakukan pertandingan bola voli antar ibu-ibu IKKT bersama prajurit TNI yang berlangsung di lapangan bola voli Otmil Medan. Nah pemirsa, kita kembali terkait perakiraan cuaca. Pemirsa, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan untuk Minggu tanggal 19 Februari 2023. Halo Sobat BMKG, saya Nora Sinaga, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Sabtu 18 Februari 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara secara umum diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Namun berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Binjai, Dairi, Deli Serdang, Simalungun, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kepulauan Nias, dan Mandailing Natal. Dan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo. Sedangkan pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, dan Toba. Potensi hujan lebat juga terjadi di wilayah Tapanuli Utara. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di wilayah Sumatera Utara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berada pada 70 hingga 98%. Kecepatan angin di wilayah Sumatera Utara berkisar antara 10 hingga 30 km per jam yang bergerak dari arah barat laut hingga timur laut, dengan titik hotspot yang terpantau di wilayah Sumatera Utara tidak ada. Bagi masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan lebat di wilayah Karo dan Tapanuli Utara. Demikian perakiraan cuaca Sabtu 18 Februari 2023. Terima kasih dan sampai jumpa.
Ya pemirsa, semoga informasi dari BMKG tadi menjadi acuan Anda dalam melakukan aktivitas besok 19 Februari 2023. Informasi sekaligus menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.